Lihatlah ke jalanan di sekitar Anda. Roda-roda yang berputar menggerakkan denyut nadi sebuah bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan keluarga mengandalkan kendaraan mereka untuk bekerja, untuk beribadah, untuk hidup. Di balik jutaan setir itu, ada satu nama yang telah menjadi sinonim dengan mobilitas Indonesia. Astra. Kita mungkin mengenal Astra sebagai sebuah kerajaan bisnis raksasa. Tapi tahukah Anda, pilar-pilar kerajaan ini dibangun bukan oleh warisan atau kekayaan, melainkan oleh keringat dan air mata seorang yatim piatu dari Majalengka yang pernah menjual kertas bekas untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah William Suryajaya atau Om Willem. Sebuah kisah yang membuktikan moto hidupnya, per aspera ad astra, melalui kesulitan menuju bintang. Lahir dengan nama Chia Kian Leong pada tahun 1922, kehidupan awal William jauh dari kemewahan. Sebuah tragedi besar menimpanya pada usia 12 tahun ketika ayahnya meninggal dunia disusul oleh ibunya tak lama kemudian. Tiba-tiba, ia menjadi seorang yatim piatu yang harus menanggung beban keluarga. Di tengah Indonesia yang masih muda dan penuh gejolak pasca kemerdekaan, William tidak punya pilihan selain berjuang. Ia melakukan apa saja yang ia bisa, menjual hasil bumi, berdagang kertas bekas, hingga menjajakan limun. Disinilah, di tengah kerasnya jalanan, naluri bisnisnya yang luar biasa tajam mulai terasah. Ia belajar tentang kerja keras, tentang reputasi, dan tentang pentingnya sebuah kepercayaan. Pada tahun 1957, bersama adiknya, ia mengambil langkah pertamanya yang lebih besar. Di sebuah kantor kecil di Jalan Sabang, Jakarta, ia mendirikan sebuah perusahaan dagang. Ia memberinya nama yang penuh harapan, Askra, yang dalam bahasa Yunani berarti bintang. Sejak awal visinya sudah tertuju ke langit. Awalnya Astra hanyalah satu dari sekian banyak perusahaan dagang. Mereka mengimpor minuman ringan, mengekspor hasil bumi. Bisnis berjalan baik, tapi William tahu ini belum cukup. Untuk menjadi bintang yang sesungguhnya, ia butuh satu produk pilar, satu industri yang bisa menjadi mesin penggerak bagi kerajaannya dan juga bagi negerinya. Di akhir tahun 1960-an, di saat ekonomi Indonesia mulai bangkit, William melihat sebuah peluang yang dianggap gila oleh banyak orang. Otomotif. Saat itu, mobil adalah barang mewah yang tak terjangkau. Infrastruktur masih terbatas, tapi William melihat lebih jauh. Ia tidak melihat jalanan yang kosong. Ia melihat potensi dari puluhan juta rakyat Indonesia yang butuh bergerak, butuh alat transportasi untuk membangun ekonomi mereka. Ia mengarahkan pandangannya ke timur, ke sebuah negara yang juga bangkit dari puing-puing perang. Jepang. Tepatnya ke sebuah perusahaan bernama Toyota. Mendapatkan kepercayaan dari raksasa seperti Toyota bukanlah perkara mudah. Astra saat itu hanyalah perusahaan dagang kecil. Apa yang bisa mereka tawarkan? Disinilah kejeniusan Om Willem bersinar. Ia tidak datang untuk sekedar meminta lisensi. Ia datang dengan sebuah visi. Ia tidak menjual kemampuan Astra, ia menjual masa depan Indonesia. Ia meyakinkan Toyota bahwa mereka bukan hanya akan menjual mobil, tapi mereka akan menjadi bagian dari pembangunan sebuah bangsa. Ia membangun hubungan personal, menjalin kepercayaan yang didasari oleh integritas dan pandangan jangka panjang. Dan ia berhasil. Pada tahun 1969, Astra secara resmi ditunjuk sebagai agen tunggal Toyota di Indonesia. Itu adalah momen titik balik. Bintang yang ia impikan akhirnya mulai bersinar. Namun menjual mobil mewah di negara berkembang tidak akan menciptakan revolusi. William tahu itu. Ia butuh sebuah produk yang bisa dijangkau oleh rakyat banyak. Sebuah kendaraan yang kuat, serbaguna, dan sesuai dengan kondisi jalanan serta kebutuhan keluarga Indonesia. Dari pemahaman mendalam inilah, lahirlah sebuah legenda. Pada tahun 1977, bersama Toyota, Astra meluncurkan sebuah mobil yang akan selamanya mengubah wajah transportasi Indonesia. Toyota Kijang. Kijang bukan sekedar mobil, ia adalah sebuah konsep. Akronim dari Kerjasama Indonesia-Jepang, Kijang dirancang sebagai kendaraan angkutan serbaguna. Ia adalah mobil untuk keluarga, sekaligus mobil untuk usaha. Dari mengantar anak ke sekolah, membawa hasil panen ke pasar, hingga menjadi angkutan umum.
Kijang adalah jawaban atas doa jutaan rakyat Indonesia. Kehadiran Kijang meledak di pasaran. Ia menjadi simbol kemajuan ekonomi keluarga Indonesia. Memiliki Kijang adalah bukti dari kerja keras yang terbayarkan. Astra tidak lagi hanya menjual produk, mereka menjual mimpi dan kemandirian. Kesuksesan luar biasa dari divisi otomotif menjadi bahan bakar bagi Astra untuk terbang lebih tinggi. Dari satu bintang, lahir sebuah konstelasi. Astra berekspansi ke berbagai sektor, agribisnis, alat berat, jasa keuangan, infrastruktur, dan banyak lagi. Di tengah semua kesuksesan itu, Om Willem tidak pernah lupa pada filosofinya. Ia percaya bahwa perusahaannya harus menjadi seperti pohon rindang yang memberikan keteduhan dan manfaat bagi semua yang bernaung di bawahnya, para karyawannya, para mitranya, dan bagi bangsa Indonesia. Ia membangun sekolah-sekolah dan berbagai program sosial menanamkan nilai bahwa kesuksesan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi kepada masyarakat. Kisah perjuangan dan pembangunan bangsa seperti Om Willem inilah yang menjadi jiwa dari tokoh modern. Di sini, kita merayakan para visioner yang tidak hanya membangun bisnis, tapi juga ikut membangun sebuah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Menurut Anda, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semangat juang William Suryajaya? Dan siapa lagi tokoh pebisnis Indonesia yang kisahnya layak disebut sebagai legenda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda bangga dan terinspirasi dengan kisah anak bangsa ini, dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita terus bisa mengangkat cerita-cerita hebat dari Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah berkarya dan teruslah belajar bersama tokoh modern.